Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Yang kami hormati asatidzah pembina yayasan, Ustaz Budi Gunawan, Ustaz Abdullah Munir, dan asatidzah seluruh pengurus yayasan. Begitu juga guru-guru kami di SMI tanpa mengurangi rasa hormat. Kemudian seluruh asatidzah dan ustadzat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Insyaallah pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang tafsir surat Al-Qiyamah, yang mana surat Al-Qiyamah ini termasuk surat yang diturunkan sebelum hijrah, sebelum Nabi hijrah ke Madinah dari kota Makkah, atau yang disebut dengan Makkiyah. Surat Al-Qiyamah ini terdiri dari 40 ayat, sesuai namanya, berbicara tentang hari kiamat. Tapi tidak keseluruhan, ada beberapa juga tidak berkaitan dengan hari kiamat. Dan alhamdulillah kita semua disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an ini di seluruh dunia sama, Al-Qur'annya sama, hurufnya, lafalnya, bahkan rasemnya sama. Ini salah satu bentuk bahwa umat Islam itu bersatu. Kemudian adapun asmaul qiyamah, nama-nama hari kiamat itu ada banyak sekali, 20 lebih itu ada. Ada yang disebut Al-Qari'ah, As-Sa'ah, Al-Haqqah, At-Tammah, dan lain-lainnya, yang mana masing-masing nama-nama tadi maksudnya sama Al-Qiyamah, namun secara makna masing-masing punya spesifik, secara khusus. Misalkan Al-Qiyamah, kenapa Al-Qiyamah ini, nama Al-Qiyamah ini diberi nama kiamat tadi, kenapa hari kiamat diberi nama dengan Al-Qiyamah? Itu dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Yang pertama, karena manusia itu akan dibangkitkan dari kuburannya menghadap Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 5 dan 6, liyaumin azim, pada hari yang sangat agung, sangat besar perkaranya. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu pada hari manusia itu dibangkitkan menghadap Rabb, Tuhan semesta alam. Itu yang pertama, penamaan Al-Qiyamah. Qiyamun nas min quburihim li rabbil alamin. Kemudian yang kedua, qiyamul ashhad alladzina yashhaduna birrusuli wa 'alal umam. Yang kedua, akan dibangkitkan para saksi pada hari kiamat nanti, di akhirat. Kemudian memberikan saksi untuk para rasul dan umat-umatnya.
Para saksi di sini ditafsirkan oleh Imam Mujahid, yaitu para malaikat. Ya, nanti para malaikat mempersaksikan para rasul dan umat-umatnya. Sebagaimana dalam surat Ghafir ayat 51, Inna lanansuru rusulana, ya. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Ya. Sesungguhnya kami, ya, akan menolong para rasul kami dan orang-orang yang beriman, ya, ketika di dunia, wa yauma yaqumul ashhad, dan ketika para saksi memberi kesaksian. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, qiyamul adli, ditegakkannya keadilan pada hari kiamat. Sebagaimana dalam surat Al-Anbiya ayat 47, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah." Dan kami letakkan timbangan-timbangan keadilan di yaumil qiyamah, pada hari kiamat, fala tudlamu nafsun syai'a, dan tidak ada jiwa yang dirugikan atau dizalimi sedikit pun. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin, dan jika sesuatu tersebut hal yang paling kecil dari biji sawi, ya, ataina biha, kami akan datangkan, kami akan hadirkan. Jadi nanti semuanya terungkap, ya. Kebaikan, keburukan sekecil biji sawi atau yang paling kecil, ya, atom dan lain sebagainya, itu akan diungkapkan, akan dihadirkan. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah bagi kami, ya, yang memperhitungkan. Jadi kenapa disebut dengan al-qiyamah? 3 hal tadi, ya, sebagaimana penjelasan oleh Syekh Utsaimin, ya. Pertama, dibangkitkannya manusia dari kubur menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bangkitnya para saksi, ya, kemudian mempersaksikan para rasul dan umatnya. Yang ketiga, ditegakkannya keadilan. Dan ini semua tidak hanya manusia, binatang pun nanti diadili meskipun tidak masuk surga maupun neraka. Itu menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya. Misalkan orang yang suka ngadu jago, ya, itu nanti diadili. Bisa jadi orang yang ngadu itu diadu oleh jagonya, ya. Atau sesama binatang, ya, misalkan kambing ada domba jantan yang tanduknya panjang kuat, suka nyeruduk kambing yang lain, itu nanti akan dibalas juga pada hari kiamat atau ketika hari pembalasan. Nah, itu 3, ya, perkara kenapa disebut dengan al-qiyamah, hari kiamat. Oke, kita masuk ke dalam ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Huruf awal ini la uqsimu, ya, dijelaskan itu sebagai istiftah atau pembukaan. Ada juga yang menjelaskan sebagai taukid, penekanan. La uqsimu, jadi maknanya sungguh aku bersumpah, yaumil qiyamah, dengan hari kiamat. Kalau terjemahan mushaf itu langsung saja, saya bersumpah dengan hari kiamat, tidak ada penekanan sungguh. La uqsimu biyaumil qiyamah, sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat. Ya, hari kiamat nanti semuanya akan dibangkitkan, ya. Kemudian al-qiyamah, ya,
hari kiamat salah satu rukun iman yang wajib kita imani, yang mana sudah sepatutnya kita mempersiapkan diri untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala atau menyambut hari kiamat. Karena inilah jawaban Rasulullah ketika ditanya seorang Arab Badui datang ke Nabi, kapan hari kiamat itu terjadi? Kemudian Rasulullah tidak menjawab waktunya, tapi menjawab ma'adatta laha. Sebenarnya apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari kiamat? Jadi ada yang lebih penting dari sekedar mencari tahu kapan waktunya ya. Ada yang bertak-atik waktunya itu ya, dihitung dengan sedemikian rupa kira-kira tahun sekian dan sekian. Sebenarnya tidak perlu. Karena perintahnya adalah kita mengimani, dan Rasulullah pun tidak menyebutkan waktu secara spesifik kapan hari kiamat, tetapi dengan menyebutkan tanda-tandanya. Tentu saja kita harus mempersiapkan ya, karena kita saja hidup di dunia mesti perlu persiapan ya. Berangkat bekerja perlu persiapan, bawa uang untuk beli bensin kalau habis, pergi mudik beli tiket, beli oleh-oleh dan lain sebagainya. Apalagi untuk kehidupan di akhirat kelak, tentu harus memiliki bekal yang lebih banyak, bekal ibadah, bekal amal soleh. Nah, apalagi di bulan suci Ramadan ini, segala amalan pahalanya dilipat gandakan. Jangan seperti dulu penduduk Yaman ya. Orang Yaman dulu, ini salah satu sebab turunnya ayat surat Al-Baqarah ayat 197 ya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah at-taqwa. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, kana ahlul Yaman yahujjuna wa la yatazawwadun. Jadi dulu penduduk Yaman itu, negeri Yaman, menunaikan ibadah haji tetapi tidak berbekal dan beralasan nahnul mutawakkilun, kami ini orang yang bertawakal ya, orang bertawakal, berserah diri, jadi tidak perlu berbekal, siapin sama Allah ikut haji. Fa idza qadimu Makkah sa'alun nas, tapi apabila datang sampai ke Mekah mereka meminta-minta. Fa anzalallah, kemudian Allah menurunkan ayat wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Itu salah satu sebab turunnya ayat tadi, surat Al-Baqarah ayat 197 ya, Al-Hajju Asyhurun Ma'lumat. Maka pada hari kiamat ini kita juga perlu berbekal ya, berbekal diri bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep tawakal itu ya, kita berusaha maksimal dan mengharapkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat lain disebut oleh Imam Ahmad, itu bukan tawakal kepada Allah, tapi bertawakal kepada perbekalan jamaah haji lainnya. Ada orang datang ke Imam Ahmad, sudah berbekal, dia tidak mau, saya orang yang bertawakal. Kemudian ya sudah, kamu berangkat sendiri kalau gitu untuk menunaikan haji, tetap tidak mau. Saya bal akhruju ma'al qaum, saya mau berangkat, mau keluar ibadah haji dengan kaum yang lain. Baru disekat ya, dijawab oleh Imam Ahmad, idzan anta mutawakkilun ala azwajil qaum. Jadi kamu ini sebenarnya bukan bertawakal kepada Allah, tapi bertawakal kepada perbekalan jamaah haji yang lain. Jadi ya pentingnya kita mempersiapkan diri berbekal untuk kehidupan di akhirat. Wala uqsimu
bin nafsil lawwamah. Dan sungguh aku bersumpah dengan jiwa yang menyesali dirinya, yang suka menyesali dirinya, yang suka mencela dirinya. Jadi antara ayat 1 dan 2 ini ada kaitannya ya. Pertama tentang hari kiamat, yang kedua jiwa yang menyesali. Maksudnya nanti pada hari kiamat jiwa itu akan menyesali dirinya, yang beriman maupun yang tidak beriman, yang kafir. Di dalam tafsir As-Sa'di dijelaskan, wa hiya jami'un nufus al-khaira wal fajira. Semua jiwa-jiwa yang baik maupun yang buruk, ya, yang jahat. Sumiyat lawwama, yang disebut lawwama likathrati talawuniha wa taraddudiha wa adami thubutiha ala hadatin min ahwaiha. Disebut dengan lawwama, jiwa yang suka menyesali diri. Dan makna secara luasnya itu karena sering berubah-ubah, kemudian suka ragu dan tidak tetap dengan suatu keadaan lainnya. Nah, ini sifat manusia. Ya, biasanya kalau usia masih remaja itu masih emosinya masih dominan ya. Nanti udah mulai menginjak usia tua, mulai lebih bijaksana dan seterusnya. Nah, itulah. Kemudian nanti pada hari kiamat semua menyesali dirinya. Kenapa? Wali'annaha 'indal mauti talumu sahibaha ala ma fa'alat. Karena nanti setiap jiwa itu akan mencela dirinya karena apa yang telah diperbuat. Bal nafsul mu'min, bahkan jiwa yang beriman akan mencela dirinya ketika di dunia atas apa yang dia peroleh. Kalau orang yang tidak beriman, orang kafir jelas menyesali dirinya karena kufur, syirik, melakukan kesyirikan kepada Allah, menentang Allah, menentang syariat. Kemudian ingin dihidupkan kembali. Lau anna lana karrah, kalau saja kami ini dihidupkan kembali. Kemudian orang beriman juga menyesal, kenapa? Kok tidak maksimal ketika di dunia? Ibadahnya tidak maksimal, sedekahnya kok nanggung. Misalkan orang kaya sedekahnya kok sedikit, padahal masih bisa sedekah lebih banyak misalkan. Dan ibadah-ibadah lainnya. Nah, inilah kenapa kemudian manusia menyesal. Semua manusia menyesal. Kenapa kok saya dulu tidak menunaikan ibadah haji, umroh, padahal saya mampu misalkan. Walaupun saya sedekahnya banyak misalkan. Nanti akan menyesali dirinya sendiri. Ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah. Apakah manusia itu mengira kami tidak akan pernah mengumpulkan tulang belulangnya? Ayat ketiga ini ada sebab turunnya ayat, sababu an-nuzul, sababu nuzul hadhil ayat. Sebab turunnya ayat ini yaitu orang kafir yang bernama Adi bin Rabi'ah itu datang kepada Rasulullah, kemudian bertanya, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, hadithni 'anil qiyamah." Ceritakan kepadaku tentang hari kiamat. Mata takunu wa kaifa haluha wa amruha. Kapan hari kiamat itu terjadi dan bagaimana keadaan dan perkaranya nanti. Kemudian Rasulullah mengabarkan, menjelaskan, tentu dengan tanda-tandanya. Kalau di dalam surat Al-Qiyamah itu tanda-tandanya itu fa idza bariqal basar wa khasafal qamar dan seterusnya. Kemudian Adi bin Rabi'ah tadi
menjawab, "Law ayanta dzalika al-yawm lam usaddiqka wa lam u'min bika." Kalau engkau saja, ya, Nabi Muhammad, ya, kalau saja engkau menyaksikan hari kiamat itu secara langsung dengan mata kepadamu, aku tidak akan pernah beriman, tidak akan pernah membenarkanmu. Bahkan, ya, kemudian dilanjutkan, awayajma'ullahul 'idham. Apakah Allah akan mengumpulkan tulang belulang ini? Jadi datang bertanya bukan mencari kebenaran, justru semakin mengingkari. Fa'anzalallahu azza wa jalla ayahsabul insanu allan najma'a 'idhama. Jadi lafal al-insan di sini secara khusus lebih ke Adi bin Rabi'ah atau manusia semisalnya yang memiliki pemikiran semisalnya. Awayajma'ullahu al-'idham, ya, apakah Allah akan mengumpulkan tulang belulang, ya. Apakah manusia yang sudah dikubur tinggal tulang belulang, bahkan ada yang hancur lebur jadi debu dibakar? Apakah Allah akan mengumpulkan itu semua? Jadi dia tidak percaya dengan hari akhir, hari kiamat. Nah, jadi penting ya mengetahui sebab turunnya suatu ayat, karena dalam kaidah itu ada al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Ada yang diambil suatu tolak ukur kalau makna suatu ayat itu dari keumuman lafalnya, bukan khususnya sebab. Tapi ada juga sebaliknya, maknanya itu untuk khusus, untuk orang tertentu, bukan orang secara umum. Misalkan surat Al-Lail, ya, wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Jadi dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran yang dimaksud dengan al-atqa, orang yang paling bertakwa, di ayat tersebut itu secara khusus kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Secara khusus kepada sahabat Abu Bakar, bukan umum, ya. Wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Yang memberikan hartanya, yang menginfakkan hartanya, kemudian mensucikan dirinya. Nah, ini secara khusus kepada sahabat Abu Bakar, ya. Tentunya orang yang paling takwa setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau ada contoh yang lain, ya. Ada Ummu Salamah, perempuan, ya, istri baginda Rasulullah. Itu sempat kritis, ya, kritis bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, la asma'u Allah dzakara nisa'il hijrah bi syai'in. Jadi Ummu Salamah ini bertanya kepada Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, kok saya tidak mendengar sama sekali Allah itu menyebutkan lafaz an-nisa, perempuan, di dalam hijrah. Padahal yang hijrah kan tidak hanya kaum lelaki, kaum perempuan pun ada yang ikut hijrah. Kok Allah tidak menyebutkan? Kemudian turun ayat, ya. Kemudian Allah menurunkan ayat, menurunkan firman-Nya, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha. Ya. Nah, ini sebab turunnya ayat tadi. Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah. Kemudian Allah menurunkan ayat, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha. Allah pun menjawab mereka, ya, sungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan amalan dari kalian semua, laki-laki maupun perempuan. Ba'dukum min ba'd, karena sebagian kalian, ya, termasuk sebagian yang lainnya. Nah,
satu sama lain keturunan dari ayah dan ibu. Kemudian seterusnya itu, nah itu pentingnya sebab nuzul. Kita lanjutkan ayat keempat, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Ya, tadi manusia tadi ya tidak percaya kalau tulang belulangnya akan dikumpulkan. Kemudian Allah menjawab, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Tentu saja kami mampu menyempurnakan ujung jari jemari. Ujung jari jemari. Jadi tidak hanya tulang belulang, bahkan ujung jari jemari pun kami mampu menyempurnakan. Bal yuridul insanu liyafjura amama. Akan tetapi manusia itu ingin terus melakukan kejahatan, kemaksiatan selama usianya. Nah, ini masih berkaitan dengan Adi bin Hatim tadi ya, yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah, tapi masih ingkar, masih kufur. Ya, ini hari kiamat ya, hari yang sangat genting, sangat dahsyat. Jangankan hari kiamat nanti, ya, kadang bencana alam saja kita sudah heboh. Bencana alam yang di sekitar sini, ya, Gunung Merapi meletus saja kita sudah heboh. Gempa yang tahun 2006 itu saya juga merasakan sendiri ya. Ketika saya masih SD mau berangkat sekolah itu, masak mie sama adik, itu pohon-pohon samping rumah gerak semua itu, bergoyang. Itu saja sudah ngeri. Dikira Gunung Merapi yang meletus, ternyata gempa dari pantai bawah sana ya, Bantul. Itu pengerian. Nah, nanti hari kiamat kelak lebih dahsyat lagi ya. Kalau bencana alam yang sifatnya daerah tertentu ini, orang masih ada yang masih sadar. Misalkan ibu masih mempertahankan anaknya, misalkan dipeluk ya, ditutup biar selamat. Nah, itu masih sadar. Tapi nanti kelak hari kiamat sudah tidak lagi ya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi, semuanya. Ibu yang memiliki kasih sayang yang luar biasa ya, kepada anaknya hilang nanti hari kiamat karena saking gentingnya. Saking gentingnya. Ayat ke-6, yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Kemudian dia bertanya kapan hari kiamat itu. Kemudian dijelaskan dengan tanda-tandanya, fa idza bariqal basar. Ketika mata itu terbelalak, kaget. Wa khasafal qamar, dan cahaya bulan hilang, lenyap. Wa jumi'asy syamsu wal qamar, dan matahari begitu juga bulan nanti dikumpulkan. Ya, ini fenomena nanti ketika hari kiamat ya. Manusia akan terbelalak matanya ya, saking ngerinya. Begitu juga cahaya bulan maupun matahari. Kita saja kalau mati lampu kadang sudah geger ya. Mati lampunya sudah geger kadang. Waduh, kalau di sini biasanya Ustaz Rasyid, listriknya mati Ustaz. Wah, sudah semalaman Ustaz. Apalagi yang punya bisnis yang berkaitan dengan listrik ya, internet, apa yang pengusaha ikan hias itu ya, yang pernah kasusnya sampai banyak yang mati, harganya jutaan bahkan puluhan jutaan.
Itu saja udah stres ya, bikin stres, bikin pusing. Baru mati lampu, mati listrik. Bagaimana kalau cahaya matahari ini dihilangkan sama sekali? Wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Kemudian nanti matahari dan bulan dikumpulkan, kemudian dihancurkan oleh Allah untuk membuktikan kepada makhluknya kalau kalau matahari dan bulan ini merupakan makhluk Allah ya. Sebesar apapun ukurannya, semua itu makhluk Allah ya. Tidak pantas untuk disembah ya. Matahari ini tidak pantas disembah. Begitu juga bulan. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Kemudian manusia pada hari itu bertanya, ainal mafar, di mana tempat lari? Di mana tempat untuk kabur dari kedahsyatan hari kiamat ini? Kalla la wazar, sekali-kali tidak. Sudah tidak ada lagi tempat berlindung ya. La malja'a li ahadin dunallah, tidak ada tempat berlindung lagi bagi seseorang kecuali Allah saja. Jadi di Al-Quran ini banyak penjelasan tentang hari kiamat dengan beragam penjelasannya. Salah satu bentuk keindahan Al-Quran menjelaskan suatu tema tapi dengan berbeda-beda penyampaiannya. Ada yang menjelaskan wa taron nasa sukara, dan engkau melihat manusia itu seperti orang mabuk gitu kan, pada hari kiamat. Di surat-surat An-Nab juz 30 juga banyak. Idas sama'un fatarat, idas sama'un syaqqat, atau surat-surat yang lainnya, idza waqa'atil waqi'ah. Nah, ini salah satu bentuk ijazul Quran, mukjizatan Al-Quran yang tidak bisa dibuat-buat oleh manusia. Sampai kapanpun ya, selama-lamanya. Ya mungkin kita saat ini belum bisa merasakannya ya, ijazul Quran dari sisi bahasa ya. Karena mungkin belum sampai makomnya. Tapi dalam beberapa contoh itu yang sederhana, misalkan lafal roibun dan syakkun yang maknanya ragu-ragu. Dzalikal kitabul la raiba fi. Ini juga bentuk pemilihan kata yang mudah ya. Maksudnya mudah dilafalkan. Misalkan la raiba fi, tidak ada keraguan. Daripada la syakka fi, lebih sulit. Nah, ini juga bentuk ijazah Quran. Di sisi maknanya juga beda. Kalau raibun itu keraguan secara mutlak, secara detail itu tidak ada keraguan di dalam Al-Quran dibanding dengan syak, keraguan yang masih keraguan biasa, hanya ragu biasa gitu. Bukan detail secara detail. Atau dalam surat Al-Fatihah yang sering kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi maf'ul bihnya ya, objeknya itu didahulukan. Iyyaka baru subjek dan predikatnya. Na'budu, kami berada. Yang maknanya itu yufidul qasr, pembatasan ya, bahwa hanya kepadamu, kepada Allah kami beribadah, kami menyembah. Itu juga salah satu bentuk keindahan dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran ya, yang menunjukkan ijazul Quran. Misal yang contoh yang lainnya itu surat Ar-Rahman ya, ayat 54. Wajanal jannataini dan buah kedua surga itu sangat dekat untuk dipetik. Itu kan secara bahasa Arab yang biasa itu maknanya wa thamarul jannataini qaribun, dan buah kedua surga tadi itu sangat dekat. Tapi Allah menyampaikan dengan keindahan ya, dengan keindahan bahasa Arab, sastra Arab.
wajanal jannataidan. Ya, kita sebut juga enak ya kan. Setiap katanya ada huruf nun ya. Kemudian tidak sulit ya. Wajanal jannataidan. Ketika di surga itu buah-buahan sangat dekat sekali ya. Bahkan dijelaskan dalam tafsir As-Sa'di, kita bisa memetik sambil berdiri, sambil duduk, bahkan sambil berbaring, saking dekatnya. Wajanal jannataini dan itu kembali lagi kepada surat Al-Qiyamah. Yang perlu kita sampaikan pentingnya memahami Al-Quran juga dari sisi bahasa. Yang terbaru itu ada guru besar Profesor Ustadz perempuan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ya. Itu ditanya tentang apakah Nabi itu ada yang perempuan. Nah, kemudian dijawab. Ya, pertama menjelaskan Nabi itu apa sih. Kemudian disebutkan wa auhayna ila ummi Musa an idrifi al-ardi'i. Dan kami disebutkan lafalnya wa auhayna, kami wahyukan ya, ila ummi Musa kepada ibunya Nabi Musa. Dari ayat ini ibu tadi Profesor siapa namanya? Guru besar di UIN Jakarta. Ini salah satu ayat yang menunjukkan Nabi itu ada yang perempuan, termasuk Maryam, istrinya Fir'aun, itu juga masuk Nabi ya. Jelas ini keliru ya. Pertama, Allah sudah menyampaikan bahwa utusan Allah itu semuanya laki-laki. Kemudian dari sisi bahasa juga keliru. Kalau memahami wa auhayna itu dengan kami wahyukan, nanti lebah juga bisa jadi nabi ya. Karena ada lafal wa auhayna ilan nahli anittakhidhi buyutan, dan kami wahyukan kepada lebah buatlah rumah. Padahal maksudnya di sini kami ilhamkan, kami beri petunjuk. Bukan kami wahyukan menurunkan wahyu yang menyebabkan seseorang menjadi nabi ya, dari golongan laki-laki. Jadi keliru ya pemahamannya. Nah, ini terbaru itu, belum lama. Yang menyatakan nabi juga ada yang perempuan. Nah, ini pemahaman yang salah ya. Nah, nanti juga ada yang asal menafsirkan ada Nabi setelah Nabi Muhammad dan seterusnya. Nah, itu dari pemahaman yang keliru tentang suatu kata dalam Al-Quran. Kata dalam Al-Quran. Padahal ilham maknanya ya, mengilhamkan, memberikan petunjuk ya, macam-macam, bisa lewat mimpi, bisa lewat perenungan dan lain sebagainya. Kemudian yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Kemudian manusia nanti ya pada di kiamat bertanya ainal mafar, mana tempat untuk berlari, untuk kabur. Sudah tidak ada lagi, sudah terlambat. Kalla la wazar, sekali-kali tidak ada tempat berlindung. Ila rabbika yauma idinil mustaqar, kepada Rabbullah pada hari itu tempat kembali ya. Jadi semuanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibalas ya, untuk diadili. Kemudian yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhar. Selanjutnya nanti manusia ya, pada hari itu akan dikabarkan, akan diberitahukan catatan amalannya ya, bima qaddama, apa yang telah dia kerjakan, wa ma akhara, dan apa yang telah dia lalaikan. Ini manusia nanti akan diungkap semuanya.
diungkap semua catatan amalannya ketika di dunia. Jadi tidak ada lagi yang disembunyikan. Mungkin manusia ketika di dunia masih bisa menyembunyikan aibnya, ya, menyembunyikan kemaksiatannya yang telah dilalui, yang telah dikerjakan, tetapi nanti di akhirat sudah tidak bisa lagi. Balil insanu ala nafsihi basira. Bahkan manusia itu sendiri sebenarnya sudah tahu, sudah menjadi saksi pada dirinya, ya, apa yang dulu dikerjakan dan apa yang dulu dia lalaikan. Walau alqa ma'adhirah. Bahkan ya, meskipun mereka atau meskipun ia menyampaikan berbagai macam alasannya, sudah terlambat. Apa saja ya alasannya? Mungkin di dunia masih bisa banyak beralasan, ya. Dan mungkin orang memaklumi, meskipun alasannya dibuat dengan sedemikian rupa, ya, dibuat-buat, ya, agar selamat dari hukuman misalkan. Nah, itu di dunia masih mungkin, ya. Misalkan anak-anak beralasan, kenapa terlambat? Dari kamar mandi Ustaz, ya, dari WC Ustaz misalkan, habis sakit Ustaz, dan misalkan, ya. Itu kita kan sebagai guru mesti husnudzon, ya, berprasangka baik. Tapi hakikatnya kita tidak tahu, ya. Bisa jadi betul, bisa jadi benar. Tetapi nanti sudah tidak bisa lagi ketika di akhirat, ya, semuanya akan terungkap, tidak bisa memberikan alasan, ya. Tidak bisa dibuat-buat lagi. Nah itu nanti kejadian pada hari kiamat, ya. Manusia sudah terlambat ketika beralasan nanti di akhirat. Walau alqa ma'adhirah. Fa innaha ma'adhir la tuqbal, ya. Alasan yang sudah tidak diterima lagi. Bahkan nanti amalan itu yang akan mengikrarkan dirinya. Kalau saya dulu pernah dikerjakan oleh si fulan. Tidak hanya itu, bahkan seluruh tubuhnya, ya, matanya, tangannya, kakinya, tempat dia tinggal, ya, pepohonan, tanah, semuanya akan mempersaksikan amalan apa yang sudah dia kerjakan. Makanya salah satu anjuran memperbanyak sujud itu ya, salah satunya. Nanti tanah bumi yang kita sujud itu nanti akan menyampaikan, bersaksi kepada Allah. Saya ini dulu sering dipakai sujud si fulan. Misalkan di mihrab ini, ya, yang sering jadi imam misalkan, nanti dipersaksikan bahwa di tanah ini si fulan ini sering sujud, ya Allah. Nah, itu bisa menjadi kebaikan pada orang tersebut, ya. Nah, ini kemudian beralih ke tema yang lainnya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Nah, ini berkaitan dengan turunnya wahyu, ya. Jadi proses Rasulullah menerima wahyu di awal-awal itu ditegur oleh Allah, ya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Dan janganlah engkau menggerakkan lidahmu, lisanmu, agar engkau cepat-cepat mendapatkannya, agar engkau cepat-cepat menghafalkannya. Ketika malaikat menyampaikan wahyu, Rasulullah itu langsung mengikuti, ya, agar segera hafal. Kemudian ditegur oleh Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah engkau menggerakkan lisanmu agar cepat-cepat menghafalnya, cepat-cepat mendapatkannya. Kemudian dijamin oleh Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Karena sesungguhnya kami yang akan mengumpulkan dan membacakannya kepada engkau Nabi Muhammad sehingga hafal, ya, dikumpulkan di dalam hatinya, kemudian dibacakan
Kemudian nanti Rasulullah pun akan hafal karena dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengarkanlah dengan seksama, tidak buru-buru mengikutinya. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Maka bila kami membacakannya, maka ikutilah bacaan. Ketika bacaan sudah selesai baru diikuti. Tsumma inna 'alaina bayana. Kemudian kami nanti yang menjelaskannya. Ini juga salah satu metode menghafal Al-Quran, yaitu dengan mentalkin, ya, ditalkin. Kayak seorang ibu mengajari anaknya dengan ditalkin. Dan ini lebih kuat hafalannya daripada menghafal mandiri. Ya. Coba saja anaknya yang sering ditalkin, misalkan surat An-Naba, itu nanti sampai dewasa insya Allah nggak lupa-lupa. Tapi kalau dia menghafal secara mandiri, sangat berpotensi bisa lupa. Lebih cepat lupanya. Ya ibaratnya kayak surat Al-Fatihah ya. Kita sering membaca pertama, sering mendengar dari sejak kecil, ya, sampai kapanpun tidak lupa. Nah ini salah satu metode untuk menghafal Al-Quran. Tsumma inna 'alaina bayana. Kemudian kamilah yang menjelaskan maknanya, ya, kepada Rasulullah SAW. Jadi pelan-pelan, ya, menyampaikan misalkan satu ayat atau beberapa kalimat dulu, beberapa kata dulu, ya, untuk memudahkan menghafal anaknya misalkan. Nah itu nanti insya Allah lebih awet hafalannya, lebih lama dibanding yang menghafalkan secara mandiri. Dan ya kami juga telah mempraktekannya, ya, meskipun belum secara keseluruhan. Memang terbukti jarang dimurojaah tapi tetap ingat. Apalagi sering dengar tilawah murotal, gitu ya, murotal Al-Quran, itu akan lengket hafalannya. Walaupun mungkin tidak murojaah secara lisan. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Kemudian inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana, ya. Fal hirsul ladzi fi khatirika innamad da'i lahu hadrul fawat wan nisyan. Ya. Di sini dijelaskan sesungguhnya semangatmu, semangatnya Nabi Muhammad ketika mengikuti bacaan tadi itu hanya besitan pikiran di dalam pikiran Rasulullah, ya, di dalam pemikirannya, kalau khawatir hilang, khawatir lupa. Fal hirsul ladzi fi khatirika innamad da'i lahu hadrul fawati wan nisyan. Takut lewat, takut lupa hafalan. Kemudian dijamin oleh Allah, fa idza dhamanahu Allahu laka fala mujiba lidzalik. Allah itu sudah menjamin, jadi tidak perlu terburu-buru mengikutinya. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana, dan seterusnya. Nah ini juga adab dalam menuntut ilmu, ya. Kalau kita menuntut ilmu itu tidak boleh memotong atau memutus pembicaraan gurunya, atau bertanya dalam rangka ngetes. Nah, sebenarnya sudah tahu tapi pengen ngetes gurunya. Nah ini secara adab juga tidak baik. Di sini dijelaskan wa fi hadhil ayati adabun li akhdil ilmi. Di dalam ayat ini terdapat adab dalam mengambil ilmu. Alla yubadiral muta'allimu lil ilmi qabla ayafrughul mu'allimu minal mas'alah allati syara'a fiha. Jadi tidak boleh orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu itu terburu-buru bersegera
menanyakan suatu ilmu sebelum selesai menjelaskan. Jadi tidak boleh memotong pembicaraan gurunya. Nunggu dijelaskan selesai baru bertanya, atau ketika diberi kesempatan oleh gurunya untuk bertanya baru bertanya. Nah, ini termasuk adab yang baik dalam menuntut ilmu. Dan adab yang tidak baik ketika memotong pembicaraan, apalagi gurunya. Sama juga apalagi kepada orang tua. Ini yang kadang juga sering terjadi ya. Anak sering memutus pembicaraan orang tua. Nah, ini juga tidak baik. Kalau dalam Al-Quran mengasih permisalan yang paling ringan itu, jangan sampai bilang kata kepada kedua orang tua ya. Apalagi memotong pembicaraan, kemudian teriak-teriak, membantah. Nah, ini lebih buruk lagi ya adabnya kepada orang tua. Apalagi menyebabkan orang tua itu takut kepada anaknya, ingin menjelaskan, ingin menasihati karena anak ini wataknya keras. Itu sudah salah satu ciri anak durhaka. Ya, ada seorang ulama menjelaskan seperti itu. Kalau orang tuanya itu sudah sampai takut, tidak berani ingin menjelaskan kepada anaknya, ingin menasihati anaknya, karena anaknya ini wataknya keras ya, kasar, itu bisa menyebabkan kedurhakaan. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah. Itu adab ya, dalam menuntut ilmu. Begitu juga adab kepada kedua orang tuanya. Sudah cukup Ustaz Farud? Baik, wallahu a'lam bishawab ya. Mungkin banyak yang keliru ya dari saya pribadi. Kebenaran datang dari Allah. Asatidzah yang guru-guru kami ya bisa membenarkan jika ada kekeliruan dari saya. Karena pada intinya saya masih belajar ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.